Video ini berisi tentang penjelasan bagaimana perjalanan investasi gua di Bitcoin di aplikasi peluang selama berapa? 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Nah, di video ini gue bakal kasih tahu kalian perjalanan investasi gue itu bakal seperti apa dan juga sekarang itu seperti apa. Mungkin sedikit ada pembahasan tentang minus yang pernah terjadi pada Bitcoin pada tahun-tahun sebelumnya. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. 1, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. 2, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. 3, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Ya, jadi gue ingin berbicara sedikit soal Bitcoin. Ya, mungkin sedikit pembahasan dulu tentang minus atau minus yang pernah terjadi pada Bitcoin, pada aset Bitcoin di beberapa tahun silam. Gue udah pernah bikin salah satu video juga yang ngebahas soal ini. Jadi memang Bitcoin itu pernah terjadi penurunan yang cukup parah di beberapa tahun silam. Kita mulai dari tahun 2011 yang karena pernah dihack juga yang sampai akhirnya 99% Bitcoin minus. Jadi itu drastis banget ya. Itu sampai dia juga pernah 2017, 2018 dia juga minus sekitar 40-50%. Itu dikarenakan banyak orang yang profit taking ya, dalam arti karena Bitcoin pada saat itu udah puncak banget, orang pada mau ngambil keuntungannya nih. Nah, akibat dari banyak orang yang mau menarik investasinya, ya kurvanya jatuh, harganya jadi jatuh. Ya, terus juga lebih karena itu sih banyak orang yang narik. Keduanya itu dulunya itu pernah dihack karena mungkin 2011 itu masih masih baru lah ya untuk tahun Bitcoin, jadi kayak gampang untuk dihack. 2013 kalau nggak salah atau 2012 sempat terjadi lagi ya, hack juga pada ini platform yang sama ya, itu dari Shibuya juga, itu juga pernah kena hack juga. Tapi ya berjalannya waktu makin mencoba memperbaiki sistem yang ada juga. Dan udah mulai jarang lah ini terjadi seperti itu. Tapi ya pertanyaannya, apakah pernah nggak lebih parah daripada ini penurunannya? Jawabannya adalah pernah. Ya, pernah. Bahkan 2011 itu jawabannya. Pada 2011 itu 99%. Jadi kalau sekarang ya memang minusnya dalam, tapi nggak sedalam waktu itu. Oke, itu sekilas tentang cerita Bitcoin, supaya teman-teman juga mungkin ada pertanyaan, pernah nggak ya kondisi lebih parah dibandingkan ini, dan ketika itu terjadi balik lagi naik nggak ya, gitu. Kalau pada saat dulu sih itu balik lagi. Nah, pertanyaannya kan sekarang nih, balik lagi apa enggak? Nah, itu kita juga masih spekulasi banyak nih di masyarakat juga. Well, we'll see. Yang penting kamu harus pakai duit dingin. Oke, nah sekarang gue juga ingin membahas perjalanan investasi gue di minggu ini juga. Kalau di 1 tahun 2 bulan 2 minggu ini ternyata investasi gue sama aja guys ya. Kurang lebih hampir sama lah ya. Itu sekitar minus 53%. Jadi itu floating loss-nya minus 53%. Jadi tidak ada pergerakan yang signifikan. Seperti beberapa video yang gue posting di minggu lalu dan 2 minggu sebelumnya, itu ngebahas bahwa sekarang cryptocurrency terutama Bitcoin ya, dia tuh naik turunnya segitu-gitu aja. Jadi kayak naik 5% turunnya juga kurang lebih sama, naik 8% kurang lebih turunnya sama. Kurang lebih ya, jadi mungkin ada sedikit perbedaan 1% atau 2% itu ya sekitar segitu ya. Nah, berarti artinya apa? Kejadian ini menandakan bahwa banyak masyarakat yang memang mau mendapatkan keuntungan dalam jangka yang pendek gitu ya, untuk mengatasi situasi ini. Makanya banyak orang yang ketika harganya dia turun, dia beli. Ketika harganya dia naik nih tiba-tiba nih, karena banyak orang yang beli, nanti tiba-tiba dijual. Nah, akibat dari penjualan tersebut harganya ngedrop lagi. Nah, itu yang terjadi nih. Gue nggak tahu ini sampai kapan, we'll see aja. Mudah-mudahan di akhir tahun ini
sudah ada ujungnya dan udah kelihatan nih bakal jadi seperti apa, apakah makin nyusruk ataupun dia makin naik. Seperti prediksi gue di 2022 ini. Makanya kalau kalian yang belum tonton, kalian bisa tonton aja. Itu sih. Dan mungkin untuk minggu ini gue belum top up juga ya guys ya, karena pelornya belum ada juga. Jadi atau apa ya istilahnya, dananya juga belum ada, dana dinginnya. Jadi nanti aja. Itu aja. Oke, bila mana setelah ini kalian termotivasi untuk mulai berinvestasi cryptocurrency, reksadana, ataupun aset lain seperti emas, kamu bisa pakai kode referral saya juga ya, yang ada di peluang. Nanti kalian bisa dapat dari 15.000 sampai 1 juta juga. Lumayan kan untuk nambahin investasi kamu. Bila mana kamu merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Mudah-mudahan mereka juga menerima manfaat yang sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.